Nah, instruksi presiden itu menempatkan Danantara sebagai operator yang akan membangun, membeli, kampung haji, dan nanti juga mengoperasikan. Yang mengoperasikan Danantara. Iya, juga. Danantara. Bukan Kementerian. Harga tentu saja diharapkan akan lebih turun. Iya. Tadi Bang Daniel sampaikan. Kalau tidak musim haji, kampung haji itu mau jadi apa? To the point aja. Kira Oke. gitu. Nah, kalau yang ini, tadi yang praktek untuk ada yang berhalangan Iya. karena kesehatan, karena meninggal dunia atau apa itu sistemnya nanti diatur Sudah gimana diatur, biar tidak ada jual beli di situ lagi. Jadi kalau ada yang meninggal dunia itu bisa digantikan. Oke. Namanya digantikan dengan anak, Keluarganya atau ya? keluarga ya, Kerabat. kerabatnya, kerabat dekatnya itu bisa digantikan. Atau kalau nggak digantikan diambil apanya, setorannya dibatalkan, itu dikembalikan sepenuhnya. Nah, antrian yang wafat ini ya digantikan dengan urutan berikutnya. Urutan di bawahnya. Ya, di bawahnya. Jadi, nah itu ada potensi kecurangan, ada. Yang seperti itu selalu nanti ketika dia meninggal, kemudian nggak dilaporkan, nanti diisi oleh orang lain, dijual ke orang lain. Gitu. Nah, pada era ini kita ingin pastikan itu nggak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Termasuk misalnya yang dia, misalnya ya sekarang saudara-saudara kita yang di Aceh. Di Aceh itu kami sekarang memberikan relaksasi terhadap pelunasan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Coba di kampung saya itu di Aceh Tamiang, kampung ibu saya lahir di sana, itu beberapa minggu yang lalu itu masih 0,13% yang melunasi dari sekian banyak orang. Kenapa? Karena situasinya kayak gitu. Bencana. Nah, kalau kemudian mungkin ada yang meninggal, kemudian tidak sanggup lagi untuk melunasi, sudah apa? Mereka bisa relaksasi. Apakah mereka menunggu nanti tahun depan saja? Jadi tahun ini nggak bisa. Atau kemudian mereka memutuskan ya sudahlah, karena situasinya seperti ini kita batalkan dulu naik haji. Mereka bisa menarik uang mereka yang sudah mereka setorkan untuk kebutuhan itu, kemudian mereka alokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Itu bisa dilakukan. Jadi makanya sekarang kita melakukan relaksasi. Kalau yang mau menunda ya ditunda, dan penundaan itu bisa dilakukan sampai dengan 5 tahun ke depan. Nah, selain tadi melayani jamaah yang baru pertama kali dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umroh, juga Presiden memberikan tantangan baru, yaitu mendirikan kampung haji di Arab Saudi. Danantara telah membeli lahan dan nanti akan dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh. Tadi Bang Daniel menarik mengungkapkan, ini targetnya dari filosofi yang kedua, yang ekosistem yang ada nilai ekonomisnya. Keluar kantong kiri, masuk kantong kanan. Jadi cash out-nya ada, cash in-nya juga ada. Dan itu semua dari perputaran uang yang dari negara kita sendiri. Seperti apa nanti bentuknya kampung haji itu, dan berapa jauhnya, dan layanan apa yang, inovasi apa yang akan diberikan kepada jamaah nanti? Jadi saya luruskan dulu masih ke pertama, ada instruksi presiden terkait dengan pembangunan kampung haji. Nah, instruksi presiden itu menempatkan Danantara sebagai operator yang akan membangun, membeli, kampung haji, dan nanti juga mengoperasikan. Yang mengoperasikan Danantara juga, Kementerian Haji. Kementerian Haji ada di mana? Di Inpres itu. Kementerian Haji sebagai user. Jadi sebagai user. Jadi sebagai user artinya apa yang dibutuhkan oleh Kementerian Haji yang sediakan Danantara. Makanya nanti ketika proses pembangunan, proses apapun itu, Danantara akan berkonsultasi dengan Kementerian Haji. Harus seperti apa kampung haji ini, apa saja yang dibutuhkan. Jadi kami berhenti pada user. Jadi ibaratnya itu uang kami bayarkan ke Danantara. Jadi selama ini kami bayarkan ke perusahaan-perusahaan, hotel-hotel syarikah Arab Saudi, ini kan ke negara, BUMN kira-kira ya Danantara. Nah, operatornya kenapa?
cara begitu lebih efektif, maksudnya pengawasannya lebih efektif, ya kan? Jadi kantong kanan dan kantong kirinya ini adalah negara dalam semua konteks ini. Nah, Danantara sekarang tadinya sedang mengikuti proses bidding, proses pelelangan untuk lahan 84 hektar. Tapi Presiden memang menginginkan ada akselerasi. Makanya kemudian Danantara melalui Pak Rosan itu coba negosiasi beberapa hotel yang ada. Sekarang sudah negosiasi di daerah Taher, Hotel Novotel. Itu ada 4 tower dan berkapasitas bisa menampung 5.000 jamaah. Walaupun ini masih jauh dari kebutuhan kita. Nah, ini baru bisa direalisasikan di Januari, karena Januari itu kanunnya, undang-undangnya baru diketok kepemilikan asing. Untuk asing Tapi sekarang proses perjanjiannya sudah selesai, tapi diketoknya kemungkinan Januari. Apakah bisa digunakan di 2026 setelah kami berkonsultasi, karena ini tim akomodasi kami, tim bidding untuk hotel-hotel sudah di Saudi. Dan oleh Kepala Danantara kemarin ketika saya berdiskusi dengan beliau, belum bisa digunakan di 2026 untuk Novotel itu. Novotelnya belum ya? Biasanya Novotel itu dipakai untuk jamaah Turki. Sebelumnya ya? Sebelumnya Turki. Jadi kemungkinan tahun ini belum kita yang make, karena kita belum bernegosiasi dengan Novotel itu, karena baru selesai itu, baru mulai undang-undang Januari, prosesnya bisa jadi Januari, Februari, Maret. Padahal kita harus sudah selesai sekarang. Jadi April berangkat ya kloter pertama. April sudah berangkat. Jadi kemungkinan belum kita gunakan. Nah, oleh sebab itu kan Danantara punya PR untuk untuk bikin banyak tower ya. Karena amanat Presiden itu adalah kampung haji itu harus satu area yang bisa menampung 200 jamaah kita, 200.000 jamaah. 200.000 di satu kampung. Jadi banyak. Kalau 84 hektar itu, Mas, bisa dengan tower-tower itu bisa, Mas. Bisa ya? Bisa. Jadi 84 hektar itu kalau kemudian kita bangun tower, tapi kan pasti butuh waktu. Pasti butuh waktu untuk bangun, karena Presiden menginginkan itu jadi perkampungan haji di mana di situ kegiatan ekonomi berputar. Ada rumah sakit kita sendiri, ada restoran, semuanya lah. Jadi layaknya seperti mini Indonesia gitu di Mekah. Termasuk artinya UMKM Indonesia pun bisa diperdagangkan semuanya di situ. Dan saya pikir ini kelebihan Presiden Prabowo ya. Dalam sejarah itu tidak pernah ada yang diizinkan. Iya, ini khusus untuk Indonesia khusus Indonesia, Arab Saudi berubah undang-undangnya untuk kepemilikan Indonesia. Jadi menurut saya sih ini penghormatan yang diberikan pemerintah Kerajaan Saudi, dalam hal ini Prince Muhammad bin Salman itu kepada Presiden Prabowo, karena proses lobby komunikasi yang baik, dan mudah-mudahan ini bisa direalisasikan. Jadi Presiden tuh sangat ambisius dan concern supaya ini segera diselesaikan. Makanya Pak Rosan itu selalu diskusi dengan kita untuk kemudian cari jalan-jalan keluar proses percepatan kampung haji Indonesia. Nah, kira-kira dampaknya nanti terhadap biaya ada nggak? Ada pasti, Mas. Jadi berapa persen belum kehitung? Saya belum menghitung itu, tapi pasti akan lebih murah ya. Pasti seharusnya itu bisa lebih murah. Kenapa? Karena kan kompensasinya punya kita sendiri kan, artinya negara. Tapi kalau kita hitung pakai hotel yang sekarang, Novotel itu rata-rata kalau jamaah haji Turki itu rata-rata harganya di atas 4.000-an. 4.000 SAR. 4.000 real. 4.000-an untuk selama musim haji jamaah gitu. Sedangkan jamaah kita nggak sampai 4.000 nilainya, 3.000-an sekian gitu. Makanya kalau nanti itu jadi punya fungsi kita, saya pikir nggak ada masalah dengan harga yang biasa kita bayarkan selama ini. Harga tentu saja diharapkan akan lebih turun, tadi Bang Daniel sampaikan. Kalau tidak musim haji, kampung haji itu mau jadi apa? Umroh. Tetap akan diberdaya. Iya, kita gini loh, kita lupa bahwasannya ekosistem terbesar itu adalah umroh.
Yeah. 2,6 2,6 sedangkan haji hanya 221.000. Jadi umroh itu per tahunnya itu 2,6 juta orang, Mas. Nah, itulah saya sudah bicara dengan Garuda agar kemudian Garuda itu betul-betul bisa menjadi national flight. Nah, sekarang jamaah umroh kita itu banyak ditangani penerbangan asing. Saudi, Malaysia Airlines, bahkan Turkish, Oman, macam-macam, Mas. Yang baru-baru itu, bahkan maskapai yang kecil-kecil dari luar negeri masuk. Kenapa? Karena tahu pangsa pasar umroh Indonesia itu besar sekali. Makanya saya bicara dengan Pak Glenn, Direktur Garuda, saya sampaikan, Pak Glenn, ini seperti amanah Presiden, ekosistem ekonomi haji, dan ini momentum national flight kita bisa membesar. Sebenarnya Garuda itu, kalau mereka menangani jamaah umroh saja, itu untuk international flight-nya, itu sudah untung, Mas. 2,6 juta. Kalau kemudian itu bisa dikelola dengan baik, makanya dihubungkan, saya bilang ke Pak Direktur Garuda, kita harus bangun ekosistemnya. Artinya Pak, semua jamaah umroh nanti berangkat dari asrama haji. Kan di semua provinsi kami punya asrama haji. Jadi makanya Kementerian Haji itu nggak pusing, Mas. Jadi kantor Kanwilnya itu sudah ada asrama haji. Kantor kepala kantor kota kabupaten sudah ada juga, namanya Pelhut, Pusat Layanan Haji dan Umroh. Jadi kalau orang bilang ini kok ngomong efisiensi segala macam, tapi ada kementerian baru. Ini berbeda dengan yang lain. Dia sudah siap, Mas. Tinggal bergeser, SDM-nya tinggal bergeser. Fasilitasnya semuanya sudah ada. Bahkan lebih besar dibandingkan kementerian-kementerian yang lain. Karena di daerah ada semuanya. Nah, kami nanti dengan Garuda berpikir supaya jamaah umroh itu semuanya berangkat dari asrama haji. Jadi mereka manasik di asrama haji, kemudian langsung naik bis, langsung ke bandara. Itu langsung sudah check in di asrama haji, kayak musim haji. Langsung musim haji, check in-nya sudah di asrama haji. Dengan cara begitu kita membantu Angkasa Pura supaya tidak ada penumpukan. Kan selama ini keluh kesah dari penumpang lain adalah jamaah umroh yang terlalu menumpuk. Belum lagi jamaah umrohnya, belum lagi pengantarnya 5 orang gitu ya. Masing satu orang jamaahnya 5 orang yang ngantar, bisa 10 gitu. Jadi kami siasatnya adalah gimana supaya ini jadi ekosistem, dihubungkan Garuda nginepnya di asrama haji, nanti kami rubah namanya jadi hotel haji, fasilitasnya kami perbaiki, kemudian diantar bis langsung ke Garuda, langsung berangkat. Nah, PR-nya Garuda ya menambah maskapai, menambah memperbaiki kualitas pelayanan supaya ekosistem ini berjalan dengan baik. Makanya kan alhamdulillah ada perintah Presiden untuk menambah maskapai dari Garuda. Nah, jadi kepentingan kami juga adalah bagaimana national flight kita itu bisa membesar. Sebenarnya kita memperkuat penerbangan untuk jamaah umroh saja, saya pastikan Garuda sudah untung. Baik, terima kasih Bang Daniel telah hadir di To The Point aja. Sebentar sekali ya? Iya, sebentar sekali. Nanti akan kita bahas lagi lebih intens. Bisa nggak diperpanjang? Sobat Sindo, kampung haji adalah pertaruhan gengsi. Jangan sampai berakhir jadi ladang korupsi. Saya Ike Kesuma. Saya Apung Purwanto. Sampai jumpa. To the point aja.